Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya menjadi level 3. Keputusan menaikkan level PPKM ini diambil pemerintah setelah dilakukan rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hadir dalam ratas tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dinaikannya level PPKM ini dikarenakan terjadi lonjakan kasus COVID-19 dan juga meningkatkan tingkat keterisian rumah sakit. Terkait kebijakan pengetatan PPKM, akan diambil langkah terarah ke kelompok rentan seperti lansia, komorbid, dan belum divaksin. Melihat perbedaan pola varian Omikron dengan varian sebelumnya, penyesuaian aturan level 3 yang diambil, diantaranya untuk industri orientasi ekspor dan domestik, dapat terus beroperasi 100%. Jika memiliki IOMKI, minimal 75% karyawan dosis kedua dan menggunakan Peduli Lindungi. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi hingga pukul 21 dengan maksimal pengunjung 60%. Pasar rakyat dapat beroperasi sampai pukul 20 dan maksimal pengunjung 60%. Mal akan buka sampai pukul 21, maksimal 60%, dengan memperbolehkan pengunjung anak kurang dari 12 tahun minimal vaksin dosis pertama. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dapat dibuka, maksimal 35% kapasitas dengan wajib bukti vaksinasi dosis lengkap untuk anak di bawah 12 tahun. Warteg, lapak jajan, restoran, dan kafe dapat buka hingga pukul 21 dengan maksimal pengunjung 60%. Bioskop akan tetap dibuka dengan anak di bawah usia 12 tahun, diperbolehkan masuk dengan syarat telah menerima vaksin dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50% kapasitas, fasilitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial masyarakat maksimal 25%. Kebijakan dalam pelaksanaan PPKM yang pemerintah ambil hingga hari ini tetap mengikuti level asesmen PPKM yang telah kami sesuaikan seperti minggu lalu dengan memberi bobot lebih besar terhadap rawat inap rumah sakit. Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber dan dijelaskan bahwa varian Omikron ini menyebabkan penularan lebih cepat atau jauh lebih cepat. Bahkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, Prancis, dan Jepang, angka kematian terkonfirmasi COVID-19 juga sudah mulai melewati puncak Delta. Namun pola yang berbeda juga terjadi di negara lain seperti India dan Afrika Selatan. Untuk itu pemerintah terus melakukan pembaharuan data, meminta masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya dan menganalisis perkembangan yang terjadi di seluruh negara sehingga kita bisa mendapatkan masukan dalam penanganan Omikron ini sehingga proses pengambilan keputusan itu benar-benar kita lakukan secara holistik. Tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sangat pesat, namun secara umum dampak terhadap rumah sakit dan kematian secara keseluruhan relatif masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Delta. Sebagai contoh, kenaikan kasus di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meningkat sangat pesat, namun angka perawatan rumah sakit dan kematian masih relatif rendah dan lebih kecil dibandingkan gelombang Delta. Namun untuk Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat tren penambahan kasus juga melebihi puncak Delta. Tapi angka keterisian rumah sakit juga meningkat, tapi masih tetap dalam borderline. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, ini saya perlu mendapat perhatian mengenai perawatan rumah sakit. Perlu kami sampaikan bahwa 65% pasien yang dirawat saat ini memiliki gejala ringan dan tanpa gejala. Yang kita minta jangan masuk rumah sakit, tapi masuk saja di isoter, karena cukup dengan di isoter. Nah, dari data ini saya minta dipegang betul-betul dan minta perhatian pada kita semua, terutama orang-orang yang menganjurkan tidak vaksin. Dari 356 pasien meninggal dari sejak Omikron jalan, 42% itu memiliki komorbid. Saya ulangi, 42% memiliki komorbid. 44% lansia. Dan ini yang ingat, 69% belum divaksinasi lengkap. Jadi kelompok komorbid, saya mohon yang punya hipertensi, diabetik, dan komplikasi perlu mendapat perhatian. Jadi
Saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Jadi saya minta betul, karena data, kita bicara pakai data. Jadi data ini menunjukkan itu tuh 69% yang belum divaksin itu yang data meninggal di angka yang terakhir ini. Mayoritas dari pasien dirawat berat, kritis, dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon yang lansia, kalau Anda belum vaksin, cepat-cepat vaksin sana. Kemudian oleh karena itu pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut di atas, terutama para lansia yang belum divaksinasi lengkap. Ini betul-betul kami himbau supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga dan sekeliling. Berdasarkan data-data tersebut di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Mendorong percepatan vaksinasi terutama dosis 2 untuk para lansia dan kelompok rentan lain, seperti juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan. Ia terus mengingatkan pula untuk mengambil vaksinasi lengkap dan tidak menyebarkan kabar buruk terkait pengambilan dosis ketiga. Langkah ini sangat penting untuk mencegah penularan dan penegakan protokol kesehatan juga tidak boleh diabaikan. Tim Eljan Media melaporkan.